Beberapa bulan setelah pernikahan, Kendedes pun hamil anak tunggul Ametung. Kakanda, saya ingin berbicara. Ada apa cintaku? Saya hamil. Kamu serius? Terima kasih Tuhan, akhirnya kita memiliki seorang penerus. Sang Aku mengumumkan berita bahagia ini kepada seluruh masyarakat di kerajaan Kediri. Keesokan harinya, para petinggi kerajaan mengadakan rapat. Sang Aku pun menyuruh Ken Arok untuk menjaga istrinya. Arok! Ya, ada apa Tuan? Tolong jaga istri saya ingin keluar. Pastikan dia dan anak-anak saya baik-baik saja. Baik Tuan. Arok pun menghampiri Dedes dengan setangkai bunga di tangannya. Ini bunga untukmu Nyonya. Ini bunga dari siapa? Ini bunga dariku untuk Nyonya. Terima kasih ya, Arok. Sama-sama Nyonya. Setelah sekian lama berbincang, mereka pun menjalin hubungan di belakang Sang Aku. Pada suatu sore yang indah, Nyonya, masukkan ini ke dalam minuman itu. Kakanda, ini saya buatkan teh untukmu. Kenapa kamu melakukan hal-hal yang berat? Bukankah aku sudah melarangmu? Kamu sedang hamil cintaku. bulan demi bulan berganti. Seorang tunggul Ametung hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Ini, gunakan pada tunggul Ametung. Kamu ingin aku menikam suamiku sendiri? Karena hanya kau yang bisa melakukannya. Tapi, apakah aku sanggup? Kemarin aku bertemu yang terhormat Empu Parwa. Ia menyetujui rencana kita. Ayahku merestuinya. Ya, ayahmu sudah menunggu hari di mana putrinya lepas dari tunggul Ametung. Percayalah pada dirimu, Dedes. Pada kamar Tunggul dan Dedes, Sang Aku berbaring tak berdaya dengan Dedes yang sedang duduk di sampingnya. Mataku, ada keributan apa di luar sana? Tapi Kakanda tak perlu khawatir, karena semua sudah teratasi. Aku akan menemani Kakanda terlelap. Dedes permataku, satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah meminta maaf kepadamu. Di kehidupan selanjutnya kita akan Hentikan, kumohon, berhentilah bicara. Dedes, kenapa kau belum melakukannya? Api sudah mau padam. Tapi, tidak bisakah kita membiarkannya hidup? Apa maksudmu? Suami saya sudah tidak berdaya. Apakah mengasingkannya tidak cukup? Sadarlah Putri Empu Parwa, apa kau lupa dengan nyawa orang-orang di pihak kita? Jika kau tak sanggup, Tidak! aku sudah melakukan bagian terberatnya. Lakukanlah bagianmu, katakanlah bahwa Kebo Ijo lah yang melakukannya. Tolong! Arok lalu datang bak kesatria membawa kebo ijo yang digadang-gadang sebagai pemilik keris yang tertancap pada dada Tunggul Ametung. Tanpa proses pengadilan, Arok lalu membunuh kebo ijo. Setelah 40 hari masa berkabung, Dedes pun menikah dengan Arok. Setelah masa pernikahan, kondisi Dedes melemah dan Arok selalu merawatnya. Tetapi suatu ketika, Dedes dikejutkan oleh sebuah berita. Kakanda ingin mengangkat seorang selir. Iya, ia sedang mengandung anakku. Aku hendak menganugerahinya gelar selir sebelum anakku lahir. Anak, bagaimana Kakanda bisa setega itu kepadaku? Apakah Kakanda tidak mencintaiku? Kita telah ditakdirkan bersama, jadi kamu tidak perlu khawatir, Dedes. Takdir, apa hanya sebatas itu ikatan di antara kita berdua? Apakah tidak ada rasa cinta yang mengikat kita berdua? Aku ingin melayangkan pertanyaan itu, namun sebagian diriku mencegahnya karena tahu ia tak akan memberikan jawaban yang kuharapkan. Aku terlalu takut dan merasa posisiku terancam. Tak ada lagi yang berada di pihakku. Bahkan lelaki yang kupikir akan menjadi pahlawanku, kini menodongkan belati ke arahku. Rahayu yang mulia, saya Umang, istri Kakanda Arok. Beberapa bulan kemudian,
lahirlah anak tunggul Ametung yang telah dikandung oleh Dedes, seorang putra bernama Anusapati, serta anak Ken Arok dan Umang yang diberi nama Toh Jaya. Setelah 25 tahun bertahta, pada umur yang ke-65, Arok pun dibunuh oleh anak dari Tunggul Ametung, yaitu Anusapati. Anusapati bertahta selama 2 tahun sebelum dibunuh oleh saudara tirinya, yaitu Toh Jaya. Setelah beberapa bulan berkuasa, Toh Jaya dibunuh Wisnuwardana, yaitu anak dari Anusapati serta keponakan Toh Jaya. Wisnuwardana bertahta hingga 22 tahun sebelum digantikan oleh putranya yaitu Kartanegara secara damai. Di bawah kekuasaan Kartanegara, Singasari semakin sejahtera dan berkembang. Kerajaan Singasari berhasil membangun bidang pelayaran dan perdagangan yang kuat. Mendengar kabar kesuksesan Singasari, Kubilai Khan menuntut Singasari untuk menjadi daerah bawahannya. Untuk mengatasi ancaman Khan, Singasari menjalin kerjasama dengan Kerajaan Champa atau Kerajaan Vietnam. Namun naas, dikarenakan terlalu banyak mengirim pasukan keluar Pulau Jawa, pertahanan dalam negeri semakin melemah. Jaya Katuang yang merupakan Bupati Gelang-Gelang memberontak dan berhasil membunuh Kartanegara di istananya. Jaya Katuang mengakhiri riwayat kerajaan Singasari dan mengumumkan dirinya sendiri sebagai Raja Kerajaan Kadiri.